Tahu nggak siapa yang buat matahari? Tuhan. Siapa yang buat semut-semut kecil? Tuhan juga. Siapa yang buat saya? Tuhan, Laosu. Tuhan yang menciptakan papa, mama, dan semuanya. Ya, Laosu, betul. Tuhan yang empunya semuanya. Nah, adik-adik, mari kita semua berdiri dengan sikap yang hormat karena kita akan beribadah kepada Tuhan yang empunya semuanya. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Ayo, Laosu undang kita semua bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikut dengan Laosu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Tuhan sudah pelihara kami, memberi kami kekuatan tubuh yang sehat. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan walaupun hanya lewat ibadah online. Namun terima kasih Tuhan, kami tetap bisa bersukacita memuji Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang berkati juga setiap teman-teman kami yang di rumah, papa, mama, dan semua Laosu-Laosu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hebat anak-anak semua yang sudah berdoa. Silakan duduk. Oke adik-adik, sekarang coba tunjuk di mana matanya, di mana kepalanya, di mana telinganya. Ada yang benar nggak ya? Tidak ada yang
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik sekarang yang berdiri boleh duduk. Lause akan mengundang teman-teman Bright Stars dari kelas playgroup untuk mempersembahkan pujian. Duduk yang manis ya adik-adik. tentang Tuhan memanggil Musa. Apakah Musa akan menjawab ya pada Tuhan? Apakah Musa akan berjalan bersama Tuhan? Nah, bagaimana ceritanya langsung? Jadi
hari Minggu. Jumpa lagi dengan Losu Cime dalam ibadah online ini. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Tuhan sayang kami, Tuhan sudah jaga dan pelihara kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua tanya nih, siapakah yang menciptakan seisi bumi ini? Ayo, siapa? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan seisi bumi ini. Maka hanya kepadanya lah kita percaya dan sembah. Hanya kepada Tuhan Yesuslah yang kita percaya dan sembah. Yang kedua, adik-adik semua tanya nih. Misalkan papa dan mama minta kita melakukan sesuatu yang benar, apakah yang adik-adik harus lakukan? Adik-adik? Yes, betul sekali. Taat melakukan apa yang papa dan mama kehendaki. Wah, good sekali. Nah, yang terakhir loh semua tanya. Siapakah yang masih ingat cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Siapa? Ayo cepat pikir. Ayo siapa ya? Yes, betul sekali. Cerita firman Tuhan minggu lalu adalah tentang bayi Musa. Pinter semua adik-adik. Hari ini Losu mau melanjutkan cerita firman Tuhan yang minggu lalu, itu tentang bayi Musa. Adik-adik, hari ini Losu cerita Musa sekarang sudah besar. Dia bertumbuh menjadi seorang pangeran di Mesir. Dia tidak lupa akan Tuhan yang dia sembah. Dia tetap percaya kepada Allah bangsanya, yaitu Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah yang kita sembah hari ini, yang kita sembah sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah beberapa waktu kemudian namanya Musa pergi meninggalkan Mesir. Dia mau pergi ke suatu tempat, yaitu di Midian, untuk hidup di sana. Di sana dia menikah dan memiliki sebuah keluarga. Nah adik-adik, sekarang Musa bukan lagi seorang pangeran Mesir yang dulunya memakai pakaian yang indah dan tinggal di istana Firaun. Namun sekarang dia adalah seorang gembala. Apa yang adik-adik kerjanya? Membawa
domba-dombanya ke padang untuk mencari makanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan untuk domba-dombanya. Nah, itulah yang Musa lakukan setiap hari adik-adik. Pada suatu hari ketika Musa membawa domba-dombanya pergi ke satu padang gurun di seberang padang gurun, yaitu di Gunung Horeb. Di sana Musa melihat sesuatu yang heran. Wow, apa itu yang terjadi? Dia melihat, wih, ada semak duri yang berapi, terbakar, tapi dia tidak hangus. Wih, apa ya kira-kira yang terjadi di sana? Wah, adik-adik, Musa tiba-tiba mau mendekat dekat semak duri itu. Nah, saat itulah Allah memanggil dia. Musa, Musa. Ya, saya di sini. Lalu Allah berkata, lepaskanlah sendalmu dan jangan lagi mendekat, karena tempat yang kamu berdiri itu adalah tempat yang kudus. Adik-adik, Musa taat apa yang Tuhan katakan. Dia melepaskan sandalnya. Kemudian Allah berkata kepada Musa, aku telah mendengar teriakan umatku, yaitu bangsa Israel di Mesir, dan telah melihat penderitaan mereka sebagai budak di Mesir. Kini tibalah saatnya untuk menyelamatkan mereka. Pergilah, kata Allah kepada Musa, aku akan mengirim engkau kepada Raja Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Tapi adik-adik, Musa takut untuk pergi. Dia berpikir, jangan-jangan bangsa Israel berkata bahwa, benarkah engkau yang telah dikirim Allah untuk menjadi pemimpin kami? Lalu Allah berkata kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Itulah janji Tuhan adik-adik kepada Musa. Lalu Allah memberitahu kepada Musa apa yang harus dia katakan kepada umatnya, yaitu bahwa Tuhan Allah bapa-bapa kalian, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dialah yang telah mengirim aku, mengutus aku kepada kalian. Itulah adik-adik yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel saat bertemu dengan mereka. Lalu Allah memberikan 3 tanda khusus lagi kepada Musa untuk menunjukkan atau memperlihatkan kepada umatnya bahwa Allah lah yang telah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Nah, apa itu adik-adik? 3 tanda khusus yang Tuhan berikan kepada Musa. Itu 1, Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. Itu tongkat gembalanya yang sering dia pakai untuk menggembalakan domba-dombanya. Dia lemparkan tongkatnya. Allah berkata, lemparkanlah tongkatmu. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Tongkat itu yang dilemparkan berubah menjadi, wow, berubah menjadi ular. Wah, hebatnya Tuhan adik-adik. Wah, kemudian Allah berkata, peganglah ekor ular itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik saat Musa memegang ekor ular itu? Ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Wah, tepuk tangan adik-adik. Tuhan luar biasa.
Tuhan hebat ya. Wah, ajaib sekali adik-adik. Wah, sekarang tanda khusus yang kedua lagi. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, masukkanlah tanganmu di dalam bajumu. Ya, itu Musa memasukkan tangannya di dalam jubahnya adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Begitu Musa mengeluarkan tangannya, wow, tangannya berubah menjadi sakit kusta yang sangat parah. Wow, adik-adik, lalu Tuhan menyuruh Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu kembali. Musa masukkan kembali tangannya di dalam bajunya. Kemudian dia mengeluarkan tangannya. Apa yang terjadi? Oh, hore! Musa sembuh. Ya, Musa sakit kustanya hilang. Wah, luar biasa adik-adik. Lihat sekali ya Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukan semua itu adik-adik. Nah, adik-adik, yang ketiga, Tuhan kasih tanda khusus, yaitu bahwa Tuhan bilang kepada Musa, ketika kau sampai di Mesir, ambillah air di sungai Nil, maka air itu kau menuangkan di atas tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Allah memberitahukan kepada Musa untuk melakukan itu karena Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel, umatnya di Mesir, bahwa Allah berkuasa, Allah yang sanggup menolong mereka, akan menyelamatkan mereka, dan Allah akan menunjukkan perbuatan yang besar yang akan Allah lakukan kepada bangsa Israel. Adik-adik, meskipun Allah telah memberikan tanda kepada Musa, Musa masih takut untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Malah Musa berkata kepada Allah, kalau bisa janganlah aku, utuslah orang lain saja untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun adik-adik, Allah menginginkan Musa lah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Lalu Allah berkata kepada Musa bahwa aku akan mengutus Harun, kakakmu laki-laki itu, yang akan menolong engkau untuk berbicara kepada Raja Firaun di Mesir. Maka Musa mau percaya dan taat kepada Tuhan. Dia mau pergi menjadi pemimpin bangsa Israel di Mesir, membawa umat Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi adik-adik setelah Allah berkata demikian kepada Musa? Wow, adik-adik, akhirnya Musa mau percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel, sehingga mereka boleh datang menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa Allah yang Musa percaya dan sembah saat itu adalah Allah yang kita percaya saat ini dan sembah saat ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita setia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan sudah memimpin kehidupan adik-adik sampai hari ini. Yang kedua adik-adik, kita boleh belajar, marilah kita taat seperti Musa yang mau taat apa yang Tuhan kehendaki. Untuk saat ini adik-adik, kita haruslah setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, ikut ibadah online, setiap hari kita berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah,
mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, yang akan dibacakan oleh papa dan mama, kita pakai telinga mendengarkan dengan baik. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan buat papa dan mama yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itulah patutlah kita taat kepada mereka. Apa yang mereka minta kepada kita untuk dibantu, patutlah kita melakukannya. Karena mereka adalah wakil Allah selama di dunia ini. Nah, adik-adik, kita semua kasih contoh kita taat kepada orang tua kita. Misalnya, segera lakukan saat tiba waktunya untuk tidur, bangun, mandi, makan, kerjakan tugas sekolah. Ya, itu salah satu contohnya. Terus, kalau kita dipanggil, kita jawab apa? Ya, misalkan Lose dipanggil, Cik Mei. Wah, Lose jawab apa? Ya, jangan kita diam-diam saja begitu. Ya, adik-adik, kalau kita dipanggil namanya kita, papa mama panggil, kita harus jawab, ya, ya mama, ya papa, gitu ya adik-adik. Ya, seharap kita semua bisa lakukan ya. Sepercaya kalian anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, yang adalah anak-anak Tuhan. Tuhan akan menolong adik-adik untuk melakukan semua itu ya, sehingga Tuhan senang melihat apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14a, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Nah, ayat ini adik-adik akan menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Kita boleh belajar bersama-sama teman-teman kita ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan marilah adik-adik kita mendengar pujian dari teman-teman kita, yaitu JJ, Abigail, dan Shelin ya. Dengar baik-baik ya adik-adik. Jawab ya, 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 ya. Kalau kau dipanggil
kita dalam minggu ini adalah sebuah proyek ketaatan. Adik-adik melakukannya dalam seminggu ini. Nanti setelah hari Senin berikut, adik-adik fotokan apa yang adik-adik sudah kerjakan ya. Lalu adik-adik tempelkan stiker pada pohon ketaatan itu. Adik-adik coba melihat aktivitas kita minggu ini ya di dalam video klip hari ini. Yuk adik-adik, kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Hari ini kita akan membuat pohon ketaatan. Bahan yang dibutuhkan adalah 3 wadah kecil, 1 kertas gambar putih, kertas origami, gunting, lem, dan spidol. Nah adik-adik, pertama-tama kita akan membuat batang pohon dengan menggunakan kertas origami berwarna coklat. Nah, kita lipat 2 kertas origami ini dan kita gambarkan pola batang pohon. Sepertinya adik-adik bisa, lalu kita akan mengguntingnya. Oke, dan kita buka, kita akan mendapatkan batang pohon. Nah, selanjutnya kita akan membuat daun-daun pohon dengan menggunakan kertas origami berwarna hijau. Nah, anak-anak, kita akan menggambar pola daun-daunnya. Seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang Lause akan mengguntingnya. Kita menggunting dengan perlahan-lahan mengikuti lengkungannya ya. Nah, selesai menggunting, kita dapat daun-daun pohon. Adik-adik, sekarang Lause sudah membuat 7 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang melambangkan 7 hari. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat buah-buah pada pohon ini. Lause akan memakai kertas origami warna merah untuk membuat buah taat pada papa dan mama. Dan kertas origami warna kuning untuk buah taat pada Tuhan. Dan Lause akan membuat ulat hitam untuk tidak taat pada papa dan mama ataupun pada Tuhan. Nah adik-adik, cara membuat buah adalah seperti ini. Kita melipat kertas origami, lipat lagi, kita balik lipat lagi, setelah lipat keseluruhan kertas ini, kita mulai akan mengguntingnya. Menggunting secara bulat ya anak-anak, bulat. Kita buat bulatan, kita gunting bulatan, bulatan kecil. Nah, kita akan mendapatkan banyak buah warna merah. Kita taruh dalam wadah buah merah. Sama juga dengan buah yang berwarna kuning. Kita juga akan menggunting buah warna kuning. Kita mendapatkan banyak buah warna kuning. Kita taruh di dalam wadah yang menampung buah kuning. Dan untuk ulat hitamnya kita akan menggunting seperti ini adik-adik. Kita buat ulat kecil yang hitam. Nah, kita dapat banyak ulat hitam dan kita taruh di dalam wadah yang menampung ulat hitam.
Nah, sekarang adik-adik kita akan mulai menempel, mulai dari batang pohonnya. Setelah itu kita akan menempel daunnya. Kita beri lem. Kita mulai tempel dari ujung sini. Nah, adik-adik, Lose sudah selesai menempel 7 daun pohon. Sekarang kita akan mulai aktivitas proyek ketaatan adik-adik selama 7 hari. Bagaimana caranya? Masih ingat? Buah merah untuk taat pada Papa dan Mama. Buah kuning untuk taat pada Tuhan. Dan ulat hitam jikalau adik-adik tidak taat. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai pada hari pertama. Jika pada hari pertama adik-adik mau makan, ingat berdoa. Itu berarti adik-adik taat pada Tuhan. Maka kita mengambil buah kuning, kita beri lem, lalu kita tempel. Ya, jika adik-adik Mama panggil makan, adik-adik langsung meninggalkan mainannya dan pergi makan. Itu berarti adik-adik taat pada Mama. Kita ambil buah merah, kita beri lem, lalu kita tempel. Kalau Mama panggil mandi, anak-anak langsung pergi mandi. Anak-anak ambil buah merah, tempel lagi. Kalau adik-adik berbagi mainan dengan kakak atau adik di rumah, berarti adik-adik taat pada Papa dan Mama juga. Adik-adik ambil buah warna merah. Jikalau adik-adik rajin kerja tugas sekolah, adik-adik ambil buah merah lagi. Nah, jikalau adik-adik rajin baca Alkitab, adik-adik ambil buah warna kuning, lalu kita tempel lagi. Wah, banyak sekali buahnya ya. Lalu kita mulai hari kedua. Hari kedua, adik-adik bangun tidur, ingat berdoa. Adik-adik ambil buah warna kuning, kita tempel lagi. Nah, kalau adik-adik bangun tidur, merapikan tempat tidurnya, berarti adik-adik ambil buah warna merah, kita tempel. Nah, kalau Papa panggil, minta tolong ambilkan kunci mobil. Adik-adik ambil, dengar dan membantu Papa ambil kunci mobil. Adik-adik ambil buah warna merah dan tempel lagi. Nah, jika pada hari kedua adik-adik lupa kerja tugas sekolah karena asyik main game, asyik nonton YouTube, adik-adik jujur ya, ambil ulat hitam dan beri lem lalu tempel karena lupa kerja tugas. Dapat ulat hitam. Nah, demikian seterusnya adik-adik. Kita lanjut hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh sampai penuh. Akhirnya selesailah 7 hari proyek ketaatan adik-adik. Siap difoto dan kirim ke Lose. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah tolong kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar untuk percaya, setia, mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memimpin hidup kami. Kami mau taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Tuhan tolong kami tidak mampu melakukannya tanpa pertolongan-Mu.
Kami percaya seperti janji Tuhan, Tuhan akan memimpin kami dan menyertai kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.